WrestleMania 42 udah di depan mata nih, dan jujur aja taruhannya buat era Triple H sekarang lagi tinggi-tingginya. Kita belak-belakan aja ya, kita semua masih ngerasa nyesek gara-gara tahun lalu. WrestleMania 41 itu kalau dilihat dari sudut manapun bener-bener acara yang gampang banget dilupain. Istilahnya dulu fair atau hambar banget, yang bikin orang-orang di backstage frustasi dan kita sebagai fans ngerasa rugi bandar. Main event Cody Rhodes versus John Cena, zong total. Itu tipe match yang kelihatannya keren banget di poster, tapi pas di ring malah berantakan. Rasanya nggak enak banget, dan Triple H udah berusaha keras buat ngebenerin image itu. Kita emang sempat lihat dikit gold standard di SummerSlam 2025 kemarin, tapi ya satu PLE yang seru nggak bakal bisa nambal kekecewaan Mania yang bobrok kemarin. Kalau Las Vegas mau jadi greatest spectacle in entertainment, nggak boleh ada celah buat salah sedikit pun. The Game sekarang lagi main nekat nih, dan kalau dia malah makin jadi sama 4 jebakan booking ini, WrestleMania 42 nggak cuma bakal ngecewain, tapi bakal jadi bencana total. Sekarang sih arahnya udah kelihatan ya, Cody Rhodes jadi jagoan utama yang diprediksi bakal bertahan di Elimination Chamber Chicago nanti. Terus dapat tiket buat ngelawan Drew McIntyre. Tapi nih, dengerin kenyataan pahitnya. Bikin singles match antara Cody sama Drew itu salah besar. Kita udah pernah di posisi itu, udah sering lihat cuplikannya, bahkan udah beli kaosnya. Mereka berdua ini udah tanding 3 kali cuma dalam 6 bulan terakhir aja. Cody menang telak di 2 match pertama, Drew nyolong yang ketiga dengan catatan yang ganjil banget. Kenapa kita masih pura-pura kalau ini dream match buat panggung terbesar tahun ini? Ini mah bukan sesuatu yang baru, tapi repetisi alias diulang-ulang mulu. Biar main eventnya selamat, WWE harus berani bikin rusuh. Ini jangan cuma jadi pertandingan 1 lawan 1 yang biasa aja. Ini harus jadi perang. Kalian punya Jake Fatu, bintang paling berbahaya di WWE sekarang, dan Randy Orton, bintang yang punya sejarah panjang sama Cody plus tensi tinggi sama McIntyre yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dengan ngerubah ini jadi triple threat bareng Jacob, atau lebih keren lagi Fatal 4-Way yang ada The Viper-nya, kalian ngerubah match gitu-gitu lagi jadi tontonan yang nggak ketebak. Triple H harus sadar kalau ceritanya bukan cuma soal sabuk juara lagi, tapi soal tabrakan 4 ego terbesar di industri ini. Kalau nggak gitu, rasanya bakal kayak main event Raw tapi pakai budget WrestleMania. Seth freaking Rollins itu udah jadi jantungnya WWE selama 10 tahun, tapi kita nggak pernah lihat dia lagi sejak Oktober. Cederanya itu nggak cuma bikin seorang pegulat absen, tapi kayak narik jiwa dari tayangan Raw. Rumornya sih dia udah siap balik, dan godaan buat WWE itu biasanya selalu pengen nyimpen momen big reveal pas Raw sesudah Mania. Malamnya para fans garis keras. Tapi menurutku itu bakal jadi penyanyian momen yang parah banget. Pop atau teriakan penonton itu adalah produk utama WrestleMania. Acara ini dibangun lewat momen-momen yang bakal abadi di video highlight. Kalau Seth itu beneran si penyerang misterius kayak yang banyak kita curigain, ngebongkar identitas dia di episode Raw biasa itu kayak ngegaplok muka 70.000 orang yang datang ke Las Vegas. Kita butuh dengar intro lagu Burn It Down pas asap pyro dari match sebelumnya masih kerasa hangat. Seth itu magnet penonton. Bahwa dia balik di WrestleMania bakal nyiptain ledakan reaksi penonton yang bakal dikenang sepanjang masa. Gak usah terlalu ribet mikirin bookingnya, kasih aja fans pahlawan yang udah mereka kangenin pas lampunya lagi terang-terangnya. Ada bisikan di backstage kalau Paul Heyman lagi nyiapin rencana buat hianatin The Vision. Katanya sih pengkhianatan besar itu satu-satunya cara buat majuin ceritanya. Tapi aku kasih tahu ya, itu mah cara nulis yang malas banget. Kita udah lihat Paul Heyman mainin peran Wise Man yang jadi pengkhianat tahun lalu. Kalau dilakuin lagi, itu nggak bikin dia kelihatan jenius. Malah bikin jalan ceritanya kayak kaset rusak yang muter-muter aja. Paul Heyman itu arsitek di balik kredibilitasnya The Vision. Dia itu kayak dukunya yang bikin grup ini punya wibawa. Tanpa The Oracle, The Vision resikonya cuma bakal jadi sekumpulan heel spooky biasa yang bakal kehilangan taji di main event dalam waktu 3 bulan. Triple H harusnya manfaatin Heyman buat narik lebih banyak star power, bukan malah dikurangin. Pakai kejeniusan Paul Heyman buat perluas pengaruh grup ini. Kalau kalian asal main hianat-hianatan sekarang, kalian sama aja ngebunuh ayam petelur emas sebelum telurnya keluar semua. Biarin The Vision mendominasi, biarin aliansinya tetap kuat.
Jangan korbanin stabilitas jangka panjang cuma demi efek kejutan 5 detik. Terakhir, kita harus bahas soal Women's Elimination Chamber. Bookingan yang gampang atau yang aman adalah Tiffany Stratton menang terus lanjut nantangin Jade Cargill. Kita udah pernah nonton film itu. Kita tahu akhirnya gimana. Emang sih Tiffany itu bintang banget, tapi naruh dia di posisi yang sama persis itu kayak jalan di tempat buat divisi yang sebenarnya butuh lompatan jauh ke depan. Kalau mau benar-benar guncang pondasi divisi wanita, coba lirik Alexa Bliss. Sejak dia balik tahun lalu, dia bahkan gak kecium bau-bau dapat title shot. Dia itu juara 5 kali dengan kedalaman karakter psikologis yang lebih oke dibanding setengah roster yang ada. Program Alexa lawan Cargill bakal nawarin dinamika David versus Goliath yang dibumbui main game supranatural dan pengalaman veteran. Sesuatu yang belum pernah dihadapi Cargill sebelumnya. Ini segar, taruhannya tinggi, dan jadi kado buat fans setia yang udah nunggu terlalu lama buat lihat Little Miss Bliss balik lagi ke puncak gunung. Sekarang keputusannya ada di tangan Triple H. Dia bisa milih buat belajar dari blunder WrestleMania 41 atau dia mau jalan sambil tidur menuju acara hambar lainnya di padang pasir. Las Vegas itu kotanya taruhan tinggi, udah saatnya WWE mulai berani pasang taruhan buat orang-orang yang tepat. Tapi aku pengen dengar pendapat kalian nih. Kalau Cody Rhodes menang di Elimination Chamber, kalian seneng gak sama rematch lawan Drew McIntyre? Atau kalian bakal nuntut triple threat bareng Jacob Fatu? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were